Sore, Prof. Assalamualaikum. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum ini saya ingin nanya dulu, saya mana kuliah kita? Saya ingat? Iya, terakhir tentang gap, Prof. Yang ini gap. Iya, tentang gap itu. Oke. Pak, jangan gap. Terus. Jadi ini cara kita untuk menerapkan prinsip atau tema customer focus ya, di mana kita harus pertama kita harus mencari dulu atribut kebutuhan pasien itu seperti apa ya. Nah, tentu ini harus melakukan survei ya, kita survei, kita tanya pada pasien ya. Tentu pasiennya juga beda-beda kan. Kalau kita mau meningkatkan pelayanan di misalnya di rawat inap, itu pasiennya pasien rawat inap ya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan pelayanan di UGD, tentu pasien pasien UGD ya. Kalau kita ingin meningkatkan pelayanan di poliklinik, ya tentu pasiennya juga pasien poliklinik. Itu beda-beda kan kebutuhannya ya. Jadi misalnya saja kalau pasiennya pasien rawat inap, tentu kebutuhannya mungkin kebutuhan tentang tempat tambahan ya, ketepatan ya, kebersihan ruangan, WC, kemudian misalnya makanan dan sebagainya ya. Nah, kalau pasien yang kita survei adalah UGD misalnya, pasien UGD tentu beda juga kan. Misalnya pasien UGD mungkin mereka membutuhkan kecepatan pelayanan dan sebagainya ya. Beda kan, poliklinik juga sama ya. Nah, jadi artinya kalau kita ingin meningkatkan pelayanan pada pasien, tentu harus lihat pasien-pasien apa ya. Nah, kebutuhannya beda-beda. Dan juga kita tanya pada pasien ini kebutuhan itu, atribut kebutuhan itu, tingkat kepentingan seperti apa ya. Apakah misalnya di UGD itu kebutuhan kecepatan pelayanan itu tentu mungkin nomor paling tinggi misalnya ya. Kalau di rawat inap mungkin visit dokter itu paling tinggi misalnya ya. Ya beda-beda kan pasti ya. Terus kita ketahui, maka kemudian hasil itu kita taruh di kolom kedua ya. Kolom pertama itu atributnya, kolom kedua tingkat kepentingan. Nah itu yang kita hasil survei kita ya. Nah, kemudian survei juga bertanya pada pasien sejauh mana rumah sakit kita bisa memenuhi atribut kebutuhan tersebut. Misalnya kita tanya kepada pasien rawat inap, bagaimana pendapat mereka tentang ketepatan waktu visite misalnya. Ya, mungkin mereka menyatakan bahwa kita ingin setepat waktu misalnya, tapi seringnya terlambat ya. Kalau terlambatnya mungkin hanya 1 menit 2 menit ya, mungkin itu masih dianggap sama ya. Tapi kalau terlambatnya sudah 2 jam 3 jam, mungkin itu hanya memenuhi kebutuhan 50% lah misalnya ya. Nah, dan seterusnya kan, sehingga kita nanti bisa mengukur gapnya antara apa yang mereka harapkan dengan apa yang terjadi ya. Misalnya tadi Pak pasien rawat inap mengharapkan persiapan ruangan itu misalnya nomor 3, nomor 5 lah ya, nomor 5. Tapi sering bersihan tidak teramati, tidak dibuat ya, bersihan tidak menjadi perhatian utama, sehingga misalnya cleaning service itu ya mungkin cuma 3 hari sekali bersih misalnya ya. Nah, mungkin itu kita pasien menilai ini baru 50% ya dari kebutuhan dan sebagainya. Lalu kita hitung kan ya, antara beda
beda antara harapan dengan yang terjadi. Kita kurangi tuh 100 kurangi gap, kurangi pemenuhan kebutuhan, dikurangi gap besar gap. Lalu kita kalikan tuh, ya kalikan dengan tingkat kepentingan, dapat angka, angka perkalian antara tingkat kepentingan dan gap. Lalu kita bikin program perbaikan. Nah, program perbaikan ini prioritasnya ditentukan oleh hasil perkalian gap dengan tingkat kepentingan. Ya, makin tinggi angka ini makin prioritas untuk pelayanan misalnya di yang fertility, apakah di Rotinap, di GD dan sebagainya. Terus ini paham nggak kira-kira? Ini hanya mereview mungkin saya terangkan. Selesai ya, paham semuanya? Ya. Paham ya? Nah, nanti ini kuliah keberapa nih? Saya lupa nih. Ke-6, Bro. Ke-6. 6 ya, berarti terakhir ya, bukan? Besok sekali lagi. Minggu depan ke-7. Ya. Nah, ini nanti setelah minggu depan kan UTS ya. Nah, Ya. akan diberi soal ini ya. Nah, makanya saya kasih tahu kenapa? Karena saudara harus memperhatikan. Ya, karena bisa beri pilihan, ya, beri pilihan. Apakah saudara akan memberi Rotinap misalnya, perbaikan pelayanan pada Rotinap, perhatikan tuh Rotinap yang ada di tempat sudah bekerja, di rumah sakit tempat sudah bekerja, ya. Nah, atau klinik, saya sudah ingin memperbaiki pelayanan rumah sakit atau pelayanan jasa kesehatan di perklinik, misalnya, perhatikan itu, atau di puskesmas, misalnya, perhatikan, ya. Nah, supaya data yang saudara masukkan ke tabel ini, data yang sedikit mungkin, sebisa mungkin real itu ya. Mungkin saudara nggak perlu survei, yang perlu, cuman saudara punya persepsi ya yang bisa saudara masukkan ke tabel ini ya, sehingga nanti hasilnya agak real lah, data-datanya tidak terlalu beda dengan data ya. Itu ya, jadi nanti saya harapkan saudara ini kan masih berarti minggu depan masih kuliah, minggu depannya lagi baru UTS ya. Nah itu lah, jadi setelah masih punya waktu minggu lah untuk mengerti mana objek yang akan saudara jadikan sebagai objek soal ini ya. Nah, jadi objeknya setelah saudara ya, bebas dari objek, cuman metodenya saudara harus menggunakan metode yang saya terangkan. Bentar ya. Prof, boleh tanya, Prof? Silakan. Tadi kalau untuk kepentingan kali gap itu gunanya untuk apa ya, Prof? Misalkan kita dapatkan tadi kepentingan kali gap. Nah, itu ini untuk menentukan apa ya, Prof? Kalau tadi kan sini udah tingkat kepentingan sudah ada, betul, berdasarkan urutan. Kemudian kebutuhan berdasarkan kita bisa atau tidaknya. Ini kepentingan kali gap ini untuk apa gitu, Prof? Ini kan tentunya program dan prioritas tetap kita bikin. Ya. Ini aja deh kalau supaya jelas ya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit lah ya. Nah, coba saudara mencoba ya teknik ini, cara ini, tapi untuk hal yang sederhana sehingga nanti kelihatan ya mananya ya. Nah gini, saya ingin saudara semua ya itu berpikir. Mungkin ada kasusnya tuh. Iya. Kasus customer fokus. Nah, coba saudara ini bahasa kasus customer fokus ini ya. Jadi di sini saya baca pelan-pelan ya, tapi saya terangkan. Jadi di sini saudara mengambil sebuah kasus sederhana, yaitu kasus di mana dulu saudara pernah sekolah, sebut saja sekolah lanjut atas yang saudara pernah sekolah ya. Itu kan saudara pernah mengikuti belajar di SLTA kan ya. Nah, pasti kan yang mungkin saudara tanpa SLTA kan, saudara pikirkan
DSLTA itu kira-kira menurut saudara dulu saya butuh apa ya DSLTA itu ya? Misalnya saudara butuh WC yang bersih, misalnya ya. Saudara butuh perpustakaan, saudara butuh guru yang kompeten dan sebagainya. Lalu saudara pikirkan, kira-kira ini menurut saya nih mana yang paling penting buat siswa nih? Misalnya WC bersih itu paling penting, beri nilai 10 ya. Nah, yang lainnya saudara turunkan ya. Nah, lalu saudara pikirkan lagi pada waktu itu WC seperti apa? Misalnya WC-nya airnya juga nggak ada gitu ya, nggak pernah dibersihin ya. WC-nya ada, cuman airnya nggak ada, nggak bisa bersihin, dan sekalian bayang baunya gitu ya. Nah mungkin setelah nilai ini cuma 20% lah ya, gitu ya. Nah lalu nanti setelah hitung tuh untuk WC berarti kan saudara hitung gapnya 100 kurang 20 dapat 10. Lalu kalikan dengan gapnya, misalnya jadi 10 kali dapat 800. Lalu bikin prioritasnya, bikin ininya, bikin cara perbaikannya. Nanti tentukan skala prioritasnya. Nah skala prioritas ini itu berdasarkan tadi perkalian antara kepentingan kali gap, mana yang paling besar, itu yang sudah dipikirkan. Supaya ngerti ya, karena ini soalnya akan saya keluarkan di UTS ya. Coba buat, saya kasih waktu ya 15 menit lah ya. Bikin tabel seperti tadi ya. Nah, tabelnya seperti ini tabelnya ya, jawabannya pada tabel ini ya. Nah, ya. Tolong bikin dalam bentuk tabel ini, kirim ke ke saya ya, ke WA aja kirimnya. Tahu kan WA saya, tahu kan WA saya? Semua tahu? Pakai nama ya, saya lihat atas ini. Pakai nama. Coba, Mas Pris, saya tunggu ya. Selamat pagi. Benar. Kalau mau hujan, angin hujan. Mantap, kata bagus. Salah, aku pakai mobil sekali.
Nggak bisa cepat nggak? Ya. Ya.
Iya. Terus pas beres Agustusan, akhirnya kita ngaruh buku inspektorat, bayar dulu, terus 2023 teh. Terus Pak Irfan pas kenal, boleh ngeliatin. Oh ya, penanya ke Bapak. Oh. Sok. Halo. Halo. Ya bro, belum selesai bro. Udah selesai? Belum bro. Tapi ada yang udah bro. Hah? Ada yang udah, ada yang belum. Oh gitu. Yang udah siapa yang udah? Baik kita mulai. Mungkin Gilang mungkin bisa. Siapa? Bukan Gilang mungkin bisa. Gilang. Sok kata sok. Kamu ini aja. Karena kalau di share screen susah lagi ya. Sebenarnya susah ini. Jadi harus off dulu dan sebagainya ya. Nah, kita kamu Gilang coba ceritain aja pakai izin atau mau share screen aja Prof atau gimana Prof? bagaimana? Mau di share screen atau bagaimana Prof? Kalau bisa share screen lah karena susah juga. Bisa. Share screen boleh.
Eh, bentar, Prof. Konten sudah kelihatan, Prof, dan teman-teman pada ibu. Udah, enggak, silakan. Ya. Baik, saya coba menjelaskan, Prof. Maaf kalau salah. Ya, nanti perbaiki. Ya, silakan. Jadi untuk atributnya ini kan dari sesuai kasusnya itu kita membuat asumsi ada 4 atribut yang perlu dinilai, yaitu contohnya seperti fasilitas belajar, kayak misalnya seperti misalkan ruang kelas, laboratorium, terus yang kedua kualitas pengajaran, contohnya seperti kompetensi guru, terus yang ketiga aktivitas ekstrakurikuler, misalkan olahraga atau seni, yang terakhir bimbingan akademik, contohnya konseling dan persiapan ujian gitu. Ya, terus? Tingkat kepentingannya kita urutkan. Ini bisa juga 10 paling tinggi yang paling prioritas, sedangkan 0 paling tidak terlalu diperhitungkan gitu ya. Jadi paling tinggi itu di kualitas pengajaran, yaitu dari pelatihan gurunya gitu, kompetensi guru gitu. Kan yang paling rendah itu aktivitas ekstrakurikuler gitu. Nah terus yang ketiga kita tentukan tindak kemampuannya, itu kemampuan dari sekolah itu mampu mewujudkan gitu. Paling tinggi itu di kualitas pengajaran tetap paling tinggi yaitu di 80%, sedangkan yang paling rendah di aktivitas ekstrakurikuler. Nah, terus kemudian kita lihat dari gap-nya, gap itu ditentukan dari 100% dikurangi dari kemampuannya gitu, kemampuan dari sekolah. Yang didapatkan hasil paling tinggi itu di aktivitas ekstrakurikuler gitu. Nah, Apa itu berapa? 50%. Gapnya ya. Terus untuk kemungkinan selanjutnya itu kepentingan dikalikan gap. Pada gap itu yang paling tinggi ditemukan pada aktivitas ekstrakurikuler, yaitu 50% dikali 7, tingkat kepentingannya ditemukan 350. Nah, sehingga hasil dari akhirnya itu ditemukan prioritasnya itu yang pertama adalah aktivitas ekstrakurikuler, yang kedua adalah bimbingan akademik, yang ketiga ada fasilitas belajar, dan terakhir adalah kualitas pengajaran. Begitu, Prof. Ya, oke. Jadi saudara sudah paham ya bahwa gap kali kepentingan itu menjadi ukuran prioritas. Nah, tadi karena yang ekstrakurikuler itu 350 ya, yang di bawah itu, maka itu yang paling prioritas ya. Tentu saja ini perlu ditambahkan, yaitu program perbaikannya apa ya. Nah, jadi setiap item ini, setiap atribut ini kan gapnya tuh nggak ada yang nol kan ya, semuanya ada gapnya. Berarti harus ada perbaikan ya. Ada atribut yang gap, ada yang ada gapnya yang di atas nol lah ya, itu harus ada perbaikan. Cuman skala prioritasnya ditentukan oleh besarnya perkalian gap kali pentingnya ya. Nah, pahamnya semuanya ya? Ada pertanyaan? Prof, kalau misalnya gapnya, jadi kemampuannya 100%, berarti kan berarti gapnya 0. 0 kali 10 misalkan berarti gimana? Atau bagaimana, Prof? Kalau 0 kali 10 kan 0. Ya, jadi berarti di situ tidak perlu ada perbaikan, karena udah memenuhi kebutuhan konsumen kan, udah mau kebutuhan pasien kan ya. Nah, karena nggak ada gap kan berarti pasien itu sudah puas dengan atribut itu, sudah terpenuhi semua gitu kan. Kan 100% itu kebutuhan ya, terpenuhi 100%, ya udah terus tadi puas berarti kan. Nah, berarti udah tidak perlu ada perbaikan lagi ya, gitu ya. Nah, yang 0 itu berarti pasien itu mendapat memperoleh kepuasan di atribut itu. Misalnya contoh pasien itu untuk atribut kebersihan misalnya ternyata udah terpenuhi semuanya 100%. Bersih lah ya. Ada 3. Selalu dibersihkan, WC juga demikian ya, sehingga wangi bersih. Maka pasien kan puas ya. Berarti kemampuan 100%, kebutuhan 100%, berarti 0 kan. Nah, berarti tidak perlu ada perbaikan, sudah itu sudah distandarkan aja. Kalau sudah 0 itu distandarkan, jangan ada penurunan lagi. Ya misalnya gini maksudnya, contoh ya,
tadi kebersihan. Di ruang rawat inap, di ruang rawat inap, pasien tuh ingin ruangan bersih, harum ya. Di WC-nya juga demikian, bersih, harum gitu ya. Nah, itu kebutuhannya kan, kebutuhannya. Lalu kenyataannya ruangan rawat inap itu selalu terpelihara kebersihannya. Ya misalnya 2 kali dibersihin atau 3 kali dibersihin ya. WC-nya demikian ya, sehingga bersih, harum dan sebagainya. Sehingga berarti pasien di situ dan juga mungkin keluarga pasien di situ merasa wah ini bagus ya. Nah itu jadi artinya kebutuhan pasien itu kamar harus bersih dan wangi, demikian juga di kamar mandi demikian juga sama, berarti kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan 100 kemampuan 100 berarti kan 0 kan, berarti kan. Nah, berarti ini di tingkat di atribut kebersihan itu sudah terpenuhi. Nah, tidak perlu ada perbaikan, yang perlu adalah standarisasi, yaitu untuk membuat supaya kita bikin prosedur, standar operating prosedur, sehingga apa yang sekarang dilakukan itu kita standarkan prosedurnya, sehingga pelayanan atau kualitas pelayanan yang sudah bagus tadi tidak turun lagi. Misalnya 100% kemampuan 100% tadi dipenuhi dengan misalnya cleaning service itu membersihkan ruangan dan WC itu 3 kali dalam sehari. Misalnya jam pagi, misalnya jam 8 misalnya, siang jam 12, sore jam 6 misalnya ya. Nah, kita bikin prosedur bahwa cleaning service harus membersihkan ruangan dan WC 3 kali sehari. Terus standar operating prosedurnya. Lalu apa yang dibersihkan, dibikin standarnya juga, mulai dari WC-nya, dipel, lantainya, diberi pengharum misalnya dan sebagainya. Nah itu standar operating prosedur kita buat dengan maksud supaya kemampuan yang tadi 100% tadi itu tetap terjaga, tidak turun gitu. Ya, itu perlu dilakukan kalau sudah mencapai 0. Jadi tidak perlu ada program perbaikan, tapi perlu distandarkan. Apa yang dilakukan sekarang ini dibikin prosedur yang standar, sehingga selalu dilakukan secara konsisten tiap hari, sehingga kualitas pelayanan yang sudah bagus itu tidak turun. Itu Pak, kalau 0 ya, Mbak. Ya. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu ini Bapak saya kira sudah paham semua. Sehingga saya yakin nanti sekali lagi dalam soal test nanti Bapak cari objek yang Bapak kenali ya. Nah, di rumah sakit tentu ya, atau di fasilitas kesehatan lain, di klinik misalnya, atau klinik swasta mungkin, di puskesmas mungkin, atau yang lainnya lah, cari objeknya. Kalau di rumah sakit misalnya bisa rawat inap, bisa UGD, bisa apotik, bisa lab dan sebagainya ya. Pokoknya yang melayani pasien itu tolong dijadikan objek soal Bapak ya. Bisa lihat tadi hasilnya ya. Itu Pak ya, di UTS itu Pak ya. Jadi sudah saya kasih bocoran ya, UTS itu seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan karakteristik jasa ya. Ini kita harus ketahui bahwa jasa itu, servis itu termasuk rumah sakit tentu memiliki karakteristik ini, sehingga dalam upaya kita memanage jasa ini yang kita serikan perhatian ya. Melakukan manajemen operasi rumah sakit ini yang perlu diperhatikan ya. Pertama, jasa itu sifatnya intangible output ya. Jadi artinya apa? Kan saya sudah jelaskan dulu ya di awal-awal kuliah bahwa sistem operasi itu menghasilkan output ya.
outputnya bisa berupa produk, bisa berupa servis. Maksud apa? Pabrik semen, keluarannya atau outputnya ada produk, output berupa semen. Pabrik baja juga outputnya produk, yaitu berupa baja. Tapi kalau rumah sakit, outputnya adalah jasa, ya, jasa rumah sakit. Nah ini kalau jasa itu, kalau manufaktur itu kan outputnya tangible, bisa kita lihat. Ya, saya pabrik semen, kita bisa lihat semennya, ya. Nah, kita pabrik baja, pabrik makanan, kita bisa lihat barang yang keluarnya itu tangible. Tapi kalau jasa itu nggak bisa kita lihat barangnya seperti apa. Jasa rumah sakit, jasa transportasi, kan nggak bisa kita lihat, ya. Tapi bisa kita rasakan manfaatnya, ya. Nah, berarti demikian maka merasakan jasa itu adalah terserah pada konsumen. Makanya disebut dengan persepsi konsumen. Ya, nah, jadi bagaimana tuh konsumen atau pasien mempersepsikan, merasakan jasa itu. Ya, nah, saya dirawat inap, kan nggak ada kelihatan jasa perawatan itu seperti apa. Tapi saya bisa mempersepsikan, bisa merasakan bagaimana kualitas pelayanan dari jasa itu, ya, jasa rumah sakit itu. Makanya untuk mengetahui bagaimana pasien itu puas atau tidak, pasien merasakan manfaat atau tidak, tanya kepada pasien, ya, yang mempersepsikan gitu, ya. Itu ya, jadi makanya kalau bicara jasa masuk rumah sakit, ya kita bisa adanya persepsi pasien karena intangible output, ya, yang mengatakan tidak bisa dibawa. Nah, yang kedua, bedanya produk dan jasa. Kalau produk bisa dibawa, ya. Kalau jasa rumah sakit itu tidak bisa dibawa. Misal gini, kalau kita mau beli sepatu, ya, kita nggak usah datang ke pabriknya, kan, karena sepatunya bisa dibawa, disimpan di toko sepatu, kan, ya. Nah, tapi kalau jasa rumah sakit kan nggak bisa kita seperti toko, itu ya gimana, nggak bisa dibawa. Jadi artinya apa? Artinya kita harus datang, pasien harus datang ke rumah sakit, pasien harus datang ke poliklinik, ya, karena di sanalah dia akan menerima jasa tersebut, ya. Saya ingin diperiksa oleh dokter di poliklinik misalnya, saya mesti datang ke poliklinik itu untuk mendapatkan jasa medis dari dokter, ya. Karena nggak bisa dibawa, bisa dibawa doang, nggak bisa ditaruh di telepon gitu kan, ya. Sehingga demikian maka dalam jasa rumah sakit akses jadi penting, akses kita kemudahan kita memperoleh jasa itu jadi penting, ya. Jadi demikian maka klinik, rumah sakit dan sebagainya harus mudah diakses oleh pasien, ya, harus mudah diakses oleh pasien. Kita mendirikan puskesmas jangan didirikan di tempat yang jauh, ya, susah kesananya gitu, ya, menempuh hutan belukar, ya, itu nggak salah benar, kan, ya. Puskesmas itu harus ditempatkan di lokasinya pada tempat-tempat yang mudah diakses, ya. Misalnya ya ada angkot ke situ misalnya, kan, angkot ke sana kan mudah berarti, kan, atau ojek itu bisa menempuh ke sana, gitu, kan, ya. Jadi mudah diakses. Mobil ada jalannya nggak terlalu sempit, bisa dua mobil lewat gitu, ya. Nah, bisa parkir, nah itu. Jadi demikian maka akses dalam jasa itu jadi penting, ya. Dan produk mah, nah, karena bisa dibawa kemana, kita bisa tempatkan di mana saja, kan, ya. Nah itu ya. Oke, ya.
Yang ketiga, kontak dengan pasien itu jadi penting di dalam jasa. Kenapa? Karena kalau kita beli barang, beli produk, misalnya beli sepatu, kan kita nggak perlu berhubungan dengan pembuat sepatu itu, nggak perlu kan? Ya, kita hanya melihat barangnya, kita hanya berhubungan dengan penjualnya kan. Tapi kalau dengan jasa rumah sakit terjadi kontak yang intensif dengan pegawai rumah sakit, ya kan? Ya, saya dirawat, dan saya kontak berhubungan dan intensif dengan perawat. Saya ke lab, saya berhubungan dengan tenaga laboratorium di sana. Ya, dengan dokter, saya berhubungan dengan dokter. Ya, nah, jadi kan maka kontak dengan sebut saja orang yang memberikan jasa kesehatan itu terjadi dan intensif, sehingga kita harus memperhatikan ini. Berarti kontak dengan pasien, kontak antara pasien dengan dokter, kontak pasien dengan perawat, kontak pasien dengan tenaga kesehatan lainnya, itu harus jadi perhatian di dalam rumah sakit, ya. Jadi kan, karena kontak itu akan membuat pasien itu merasa puas atau tidak, merasa dilayani dengan baik atau tidak, ya. Ya kan, dulu pernah ada terkenal dokter terkenal gitu ya, terkenal, tapi lama-lama banyak orang meninggalkan. Kenapa? Karena tadi kontaknya nggak bagus, ya, kontaknya nggak bagus. Ya, kalau ditanya, ya, untuk menjawab sekali, kalau ditanya kedua kalinya nggak mau jawab, itu kan nggak bagus, ya. Atau datangnya selalu terlambat, pasien nunggu lama, gitu kan. Nah, itu kan kontak yang tidak bagus antara dokter dengan pasien, ya. Ada orang tua yang pernah mengeluh, dokter nama, saya nggak mau, kenapa? Saya udah tua tapi diperlakukannya seperti anak kecil misalnya, gitu. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini mempengaruhi persepsi pasien tentang pelayanan jasa rumah sakit atau jasa kesehatan. Ya. Kenapa? Karena tadi terjadi kontak intensif antara pasien dengan tugas pelayanan jasa. Beda dengan sepatu tadi, ya. Kalau kita mau beli sepatu kan kita tidak perlu kontak dengan tukang sepatunya. Mau tuang sepatunya marah-marah, mau tuang sepatunya gebrak-gebrak, ketika bikin sepatu gebrak-gebrak dan sebagainya, mau bicaranya kasar, kita nggak akan tahu, ya, karena kita nggak kontak dengan tukang sepatunya. Tapi kalau dengan jasa rumah sakit, nah ingat, kontak ini jadi intensif terjadinya antara pasien dengan petugas pelayanan jasa rumah sakit, sehingga disinilah kontak jadi penting. Kalau kontaknya buruk, hubungannya buruk, maka tentu terasa oleh pasien, ya. Maka kalau saudara ingin meningkatkan pelayanan jasa rumah sakit, ingat harus membuat petugas pelayanan jasa itu memberikan sebuah kontak yang positif, ya. Nah, ya, kita membutuhkan partisipasi pasien. Nah, gimana? Di dalam jasa ini, rumah sakit, ya, khususnya, itu tentu pasien itu harus berpartisipasi dalam menggunakan jasa itu, ya. Kalau dalam produk kan nggak usah, kita beli sepatu ya sudah, beli sepatu bayar udah selesai, ya. Nah, tapi kalau dalam rumah sakit misalnya, kita harus membangunkan partisipasi pasien supaya pelayanan jasa kita itu
terasa manfaatnya bagi pasien. Contoh misalnya ya, kan kalau kita misalnya kita punya pasien rawat inap, kan pasien itu kan harus makan obat kan, ya diberikan oleh dokter kan. Kalau nggak dia makan obat ya nggak sembuh gitu ya, atau diinfus, itu kan pasiennya harus mau berpartisipasi, kasih obat, mau makan obat, mau diinfus, mau diinfus ya, harus pakai oksigen, mau pakai oksigen, itu kan partisipasi. Nah, sehingga demikian maka supaya jasa pelayanan rumah sakit itu terasa manfaatnya, maka perlu sekali baik dokter maupun perawat itu bisa membangunkan kemauan berpartisipasi. Ini tidak mudah ini, membangunkan kemauan berpartisipasi. Tidak gampang juga ini. Misalnya pasiennya takut disuntik, harus disuntik di mana tuh supaya bisa disuntik? Ya, nah ini kan partisipasi kan ya. Nah, harus diinfus, tapi nggak mau diinfus, cabutan infusnya. Nah, ini juga bagaimana nih? Ya, perawat, dokter bisa menangguhkan partisipasi pasien, ya. Bisa marah-marah kan, kamu gimana sih nih? Bapak mau diinfus cabutan, marah-marah kan, bisa begitu kan, ya. Bagaimana kita mendidik perawat itu untuk bisa membangun partisipasi. Karena kalau dokter mau membangunkan partisipasi pasien untuk ikut dengan apa yang harus dilakukan oleh pasien menurut dokter, gitu kan? Ya, itu untuk ya. Nah, kita langsung diterima oleh pasien. Saya gini, kalau kita beli sepatu, di situ ada keterampilan tukang jahit, ada keterampilan tukang sepatu, kita ada kan ya. Tapi kita tidak bisa merasakan itu. Yang kita lihat sepatunya bagus atau tidak, jahitan bajunya bagus atau tidak, itu kan yang bisa kita lihat. Tapi keterampilannya kita tidak bisa merasakan. Kita hanya bisa lihat produknya bagus atau tidak. Tapi kalau dalam rumah sakit atau jasa lainnya, maka keterampilan ini akan terasa betul oleh pasien. Ya, contoh misalnya gampang aja ya. Saya suka periksa darah misalnya ya, pasien misalnya. Kan suntik itu diambil darahnya, akan terasa tuh ada tenaga lab yang terampil menusukkan jarum untuk mengambil darah sehingga tidak begitu sakit rasanya, gitu kan ya. Nah, tapi ada yang nggak ketemu tuh di mana ya, sehingga berkali-kali masukin jarumnya kan enak sakit kan, pasang infus ya, nah, ketemu tuh urat nadinya gitu ya, susah juga kalau gitu kan ya. Nah, tapi nggak terasa, kalau terampil terasa, masangnya gampang ya. Nah, enak masalah ya. Apa menggunakan alat USG, tidak kelihatan keterampilan dokter, keterampilan perawat. Nah, jadi demikian maka keterampilan menggunakan alat di dalam jasa rumah sakit itu menjadi penting karena ini terasa betul, langsung dirasakan oleh pasien ya. Keterampilan menyuntik, keterampilan seperti itu ya. Nah, kalau jasa itu harus berefleksi, artinya banyak menggunakan tenaga kerja, ya. Sakit dan tetap ya, tapi kalau di manufaktur itu bisa banyak kerjaan yang diganti oleh mesin, ya, sehingga bisa saja untuk manufaktur itu bisa kapitalisasi banyak gunakan mesin. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi ini prinsip ini sudah mulai berkurang nih ya. Tapi saya nggak tahu kalau di rumah sakit mungkin tidak terjadi seperti ini. Itu misalnya saya timbang. Ya.
Kita Itu injek. Oh, ini injek. bisa menjadi kapital intensif, tidak labor intensif, karena banyak pekerjaan-pekerjaan bank itu diganti oleh sistem. Dulu kan kalau kita masukin uang harus ke bank, dilayani oleh pegawai bank. Mau transfer juga demikian. Kemudian sekarang sudah bisa pakai mesin, pakai ATM kan? Ya, jadi di perbankan ternyata sudah mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang diganti oleh mesin, komputer, ATM, internet dan sebagainya kan. Jadi terjadi pengurangan dari intensif menuju ke kapital intensif. Nah, hal rumah sakit kelihatannya belum terjadi, belum terjadi ya kelihatannya. Misalnya ada juga ya operasi pakai robot misalnya ya, atau apa ya pakai robot mungkin sudah ada itu ya. Ya, tapi trennya tidak sebesar di bank. Di bank itu kan lama-lama bisa hanya kita datang ke bank, hanya mesin aja yang kelihatan gitu ya. Ya sehingga berubah dari intensif ke intensif ya, tapi rumah sakitnya masih kecil lah ya. Ya ada seperti tadi operasi pakai robot, pelayanan pakai robot, mungkin ini akan berkembang nanti ke depan ya. Tapi masih sekarang masih terasa masih sedikit lah yang begitu ya. Kita akan kemungkinan ke depan akan terjadi lebih banyak lagi ya, lebih intensif lagi mungkin terjadi ke depan ya. Kita nggak tahu. Sebenarnya terjadi di bank ya, di bank ini lama-lama kita hanya berhadapan dengan mesin konsumen itu ya. Nanti apa bisa terjadi di rumah sakit itu pasiennya yang berhubungan dengan robot gitu ya. Jadi datang itu ya visitnya bukan orang dong, robot misalnya, bisa aja kan. Operasi sudah mulai ada sedikit bagian tertutup pakai robot bisa kan ya. Tapi ke depan gimana ya, kita masih belum, tapi ada kemungkinan ke sana, jadi ada kemungkinan ke sana ya. Mungkin ini perlu dipikirkan juga nih ya, gimana nih para manajer rumah sakit ini, gimana nih tendensi ini ya, tren seperti ini ya. Bisa nih. Desentralisasi fasilitas. Nah, yang berikutnya desentralisasi fasilitas. Maksudnya begini. Tadi kan saya katakan bahwa bagi rumah sakit itu atau jasa pelayanan kesehatan itu akses menjadi penting kan, ya kan? Ya, akses menjadi penting. Nah, kemudahan artinya kemudahan saya sampai dulu ya. Boleh? Ya, jadi saya sudah ceritakan bahwa dalam jasa pelayanan kesehatan ini akses jadi penting, artinya kemudahan memperolehnya. Ya, kita mengatakan puskesmas itu jauh dari tempat yang sulit dijangkau. Nah, minimal mudah bisa dijangkau oleh angkot atau ojek dan sebagainya, ya, gitu kan? Kenapa? Karena akses menjadi penting dalam rumah sakit. Ya, kan kita suka lihat juga kan sampai orang sampai harus ditanggung itu ke rumah sakit kan, itu menandakan akses itu menjadi penting. Nah, oleh karena itu maka desentralisasi fasilitas di dalam rumah sakit menjadi penting ya. Seperti rumah sakit mungkin saudara bisa mengembangkan jasa-jasa tertentu di tempat-tempat yang membutuhkan, misalnya sudah punya rumah sakit besar ya. Nah, mungkin untuk masalah pelayanan pada ibu dan anak itu sudah bikin rumah sakit kecil di tempat yang banyak penduduknya supaya mudah dijangkau ya. Poliklinik misalnya sudah bangun juga poliklinik di poliklinik rumah sakit saudara di tempat lain, di tempat yang banyak penduduknya yang mudah dijangkau. Jadi rumah sakit itu nggak perlu dibangun banyak, tapi fasilitas tertentu yang dibutuhkan masyarakat telah bangun dekat dengan masyarakat ya. Itu namanya desentralisasi fasilitas. Seperti di bank ini kita lihat mereka menyebarkan ATM ya, ATM ada di mana, di mall, ada di jalan besar, ada di restoran gitu kan, ada ATM kan itu, sehingga konsumen itu mudah
menjangkau atau mudah akses kepada jasa perbankan dimanapun dia berada. Dan jalan-jalan di bank ada ATM-nya. Nah, nggak perlu bangun banknya, nggak perlu, tapi fasilitasnya ada di sana, ya, sehingga dia bisa memperoleh jasa perbankan dimanapun dia berada. Ini prinsip desentralisasi fasilitas, ya. Nah, Masyarakat juga bisa begitu kan, untuk pelayanan tertentu, misalnya klinik, ya, kita bisa sebarkan di beberapa tempat yang mudah dijangkau masyarakat, ya. Jasa pelayanan ibu anak, misalnya jasa yang lain, terus ditempatkan di tempat yang ini namanya desentralisasi pelayanan, ya. Terus. Nah, yang berikutnya kinerja diukur secara begini. Kalau saudara mengukur kepuasan pasien, karena kinerjanya rumah sakit salah satunya kan kayak kualitas pelayanan jasa kan, ya, salah satu kinerja dari rumah sakit adalah kualitas pelayanan jasa, ya, jasa rumah sakit kan, ya. Saudara harus mengukur ini untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan jasa rumah sakit saudara itu bagus atau enggak, harus diukur kan, ya. Kalau dalam produk, ukurnya lebih gampang karena ada dimensi kualitas yang bisa terukur. Misalnya, saudara membuat sepatu, misalnya, bisa diukur tuh dimensi kualitasnya, kekuatan, bisa diukur kan, ya, berapa lama tuh pertahanannya si sol, ya, kenyamanan bisa diukur kan, orang pakai nyaman nggak, gitu ya. Nah, dimensi sepatunya, berat sepatunya, itu kan dimensi sepatu bisa panjang, lebar dan sebagainya, beratnya itu bisa diukur gampang dan ukurannya objektif kan, ya, ukurannya objektif ya. Tapi kalau sudah ingin ukur kualitas pelayanan jasa rumah sakit misalnya, ini ukurannya cara mengukurnya adalah bertanya kepada pasien, ya kan, ya, mau mengukur ini bagaimana sih kualitas pelayanan rawat inap di rumah sakit saya misalnya. Ya, kita pasien, ya, pada pasien, gimana nih batas pelayanan, ya, jauh dari misalnya batas makanan, kualitas pelayanan, kebersihan, pelayanan dokter dan sebagainya. Itu tanya pada pasien, dan pasien menilainya berdasarkan makan apa? Berdasarkan subjektivitasnya, ya kan. Saya mengukur pasien ini, saya nggak menyatakan dokter ini ramah, dokter ini kompeten, itu kan subjektif penilaian, ya. Nah, jadi nantinya maka kalau kita mengukur pelayanan jasa rumah sakit, tidak hanya kepada pasien, dan ingat ini ada subjektivitas daripada pasien, ya. Nah, sehingga nanti saudara bisa melihat data-datanya, ada yang mungkin data-data itu terlalu menyimpang karena subjektivitas, ya, itu bisa sudah hilangkan itu. Ya, misalnya yang pasien lain yang katakan si dokter A itu ramah, baik, kompeten, bayangkan di situ. Tapi ada yang menjawabnya nggak benar itu. Nah, itu mungkin kenapa seperti itu sudah bisa teliti, ya. Tapi kalau misalnya ini ternyata ada subjektivitas yang terlalu besar, yang bisa dihilangkan, ya. Dan tadi kinerja diukur secara subjektif, ya, dengan menggunakan subjektivitas yang ada dalam pasien. Karena siapa yang ukurnya? Pasien, ya. Pas. Nah, itu adalah berbagai karakteristik daripada jasa seperti ya, maksud juga jasa lainnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian supaya ketika kita mengelola operasi rumah sakit, kita perhatikan, ya. Ya. Sangat penting. Nyanyi. Oke, berikutnya. Tinggal 5 menit lagi waktunya, ya. Kita yang berikut ini pendahuluan aja, ya, pendahuluan untuk minggu depan. Materi berikutnya yang kita akan terangkan saya lebih rinci. Emang dah ikut Kak? Pada minggu depan yang terakhir, yaitu namanya kado gede saya. strategi operasi dasar. Jadi
Ya kan klinik kan klinik gede. Ya, sudah gini. TMD dokter Ya, kita kan Papi. mengoperasi ya. Tapi kan Perwakilan harus banyak. tahu juga bahwa dalam sebuah sakit ya itu ada minimal Penguatan 4 kolaborasi fungsi. puskesmas dengan Ada klinik di 4 fungsi usaha. tempat praktek di jaring puskes. Yang pertama operasi, fungsi operasi ya, kita bicarakan sesuatu pertama ini ya, fungsi operasi. Ya. Keuangan ya, fungsi keuangan. Pasti ruangan itu punya apa namanya uang yang dimanage ya, itu fungsi keuangan. Yang mengisi waktu fungsi keuangan. Ya, Tapi belum ada kan? belum ada itu ada bilang dokter itu mati dokter Handis ya mah. Dokter ada perawat, Dokter Handis ini kan undangan. dan sebagainya ya. Itu perlu dimanage kan, kelola. Dia ada 15 orang komoditi dititah datang. Kita di undangan 15 orang dititah datang. Si penting ke Eta masalah ke puskes? ya. Aduh gede. Heeh, eta tuh nih. Kan fungsi ini gimana jual di rumah sakit, tapi Dititah datang harus nah. ada karena gimana kita bisa mengintroduce dasar rumah sakit pasien. Itu kan fungsi marketing ya. Gimana kita bisa memaintain pasien ya, bagaimana kita bisa membuat pasien itu betah puas di rumah sakit, itu marketing ya. Jadi tempat operasi, keuangan, SDM, marketing. Ini selalu ada. 4 fungsi ini selalu ada di mana-mana, baik di waktu, di jasa, rumah sakit ada ini ya. Nah, setiap fungsi ini harus punya tujuan. Nah, ini caranya. Harus punya strategi untuk mencapai tujuan ini. Ya, ada yang sebut strategi di bidang operasi, kita sebut strategi operasi. Ya, strategi di bidang marketing kita sebut strategi. Ya, Strategi di bidang keuangan disebut strategi. gitu. Ya, tapi ini tidak boleh bercerai-berai. Ada pas strategi, tapi tidak terintegrasi ya. Harus integrasi. Kemudian Ismail Matar ya, kuliah pertama tentang strategi operasi ini adalah materi yang namanya integrated view. Integrated view artinya kita mencoba melihat berbagai elemen yang berkaitan dengan strategi dan apa kaitannya ya. Itu kita akan bahas mulai dengan integrated view ya, baru nanti kita bahas lebih detail ke strategi operasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kapan habis ya, kita ketemu lagi insyaallah minggu depan ya. Pesan saya nanti UTS itu akan ada soal ujian tentang tadi sama fokus, saudara pilih-pilih objek mana yang akan disesuaikan sebagai jawaban ya. Jawabannya udah tabel ya, jawabannya tabel ya. Terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.